Saat ini, ancaman terorisme dalam merekrut anggota dari kelompok generasi muda sangat meresahkan. Berdasarkan data BNPT, lebih dari 52% napi teroris yang menghuni lembaga permasyarakatan ialah generasi muda. Pelaku bom bunuh diri di Indonesia usianya rata-rata berkisar antara 19 hingga 35 tahun. Sebenarnya, apa yang menyebabkan mereka rentan terpapar infiltrasi faham dan ideologi radikal terorisme? Saya melihat kegiatan Jamaah Ansarud Daulah ini, ya mereka acak ataupun random. Ya, tidak bisa kita katakan bahwa sekarang sudah berubah. Yang tadinya mentargetkan polisi, lalu sekarang mentargetkan gereja, tidak. Saya hanya mengatakan bahwa itu bagian dari operasi mereka. Ya, mereka mentargetkan gereja, ya polisi, masyarakat umumnya ya yang anti kepada mereka, begitu. Itu juga menjadi sasaran dari mereka. Artinya bahwa ya tidak bisa kita katakan bahwa itu adalah perubahan target, tidak. Ya, itu adalah celah ataupun rencana, bagian dari rencana mereka. Sebelumnya sudah ada keinginan mereka untuk melakukan target kepada pihak kepolisian, ya. Tetapi karena sudah ditangkap di antara personel mereka, maka itu batal, ya begitulah. Nah, hanya saja ini yang kemudian ketika polisi masih mengejar, tapi sebelum dapat ketangkap mereka sudah langsung melakukan suatu aksi yang baru. Sebenarnya Jamaah Islamiyah tidak semuanya setuju dengan aksi bom. Saya termasuk salah satu yang menolak untuk melakukan aksi bom, ya karena itu tidak benar, ya kecuali dalam peperangan, ya begitulah. Nah, tapi saya memahami kenapa mereka melakukan aksi bom tersebut. Pada dasarnya mereka melakukan itu sesuai pesannya Osama bin Laden. Osama bin Laden pada tahun 99 mengeluarkan fatwa ataupun seruan kepada umat Islam untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga sipil Amerika dan sekutunya di mana saja. Jadi sasarannya itulah warga sipil. Ya, warga sipil barat, warga sipil Amerika dan sekutunya. Ya, Australia juga termasuk sekutunya, begitu pada saat itu. Jadi mereka kemudian mentargetkan Bali, ya, karena dianggap situ banyak warga Amerika. Yang menurut mereka warga Amerika dan sekutunya, ya. Dan bagi mereka semua bule itu sama, ya begitu. Semua Kristen itu sama, ya begitulah. Dari asalnya seperti itu, ya, sehingga mereka kemudian karena terpengaruh dengan melakukan itu, mereka mentargetkan warga sipil. Nah, mentargetkan warga sipil bisa saja mereka ada di restoran, bisa saja mereka berada di jalanan, bisa juga mereka berada di tempat ibadah. Ya, seperti pada tahun 2000, ya dikala mereka melakukan aksi bom gereja, itu kan warga sipil. Ya, jadi mentargetkan warga sipil saat itu, ya, oleh orang yang setuju untuk menjalankan seruannya Osama bin Laden. Pemerintah lewat BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, saya melihat sendiri, saya tahu bahwa kegiatan sosialisasi dan counter radikalisme yaitu aktif dijalankan. Jangankan BNPT, kepolisian juga lakukan itu, seperti dari pihak Densus, dari pihak Bahar Kampolri, ya mereka melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Itu bagian pencerahan untuk mencegah jangan sampai masyarakat terpengaruh, terpapar, setuju ya dengan pesan-pesan yang beredar, broadcast fitnah-fitnah dan juga hoax-hoax itu, begitulah. Nah, walaupun masih ada segelintir orang yang kemudian setuju, ya, tapi daripada tidak pernah melakukan sesuatu, ya, pada tidak itu sudah melakukan pencegahan. Nah, kita pun masyarakat, tidak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah untuk melakukan pencegahan. Pemerintah melakukan sesuai dengan porsinya. Kita pun sebagai masyarakat dengan sadar kita harus ikut berpartisipasi. Bisa contoh, ya, ada broadcast, ada pesan sesuatu yang negatif. Mari kita hadapi, kita jelaskan bahwa ini tidak benar. Ya, ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ini fitnah. Ya, kita ajak orang supaya jangan menyebarkan lagi. Ya, begitu. Nah, itu juga bagian dari kita ikut berpartisipasi. Ya, kita semua tahu kan namanya anak muda, ya. Kita juga dulu pernah muda, ya, begitu kan. Kita ingin tahu, rasa ingin tahu itu besar, rasa penasaran itu besar, sehingga akhirnya coba ikut sana, coba ikut sini, coba ikutnya begitu. Nah, maka di sini ya kenapa anak muda rentan? Ya karena memang anak-anak muda itu masih labil,
ya masih mencari mereka harus apa, mereka harus ikut apa, mereka harus buat apa, begitulah. Nah, kesempatan inilah yang kemudian mereka ajak ya untuk menumbuhkan rasa kepahlawanan, bisa jadi pahlawan, bisa jadi hero, ya bisa jadi pejuang, bisa jadi pembela, ya begitu. Ya sehingga sebagian anak-anak muda ini kemudian tertarik. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya pemerintah harus menyalurkan, ya begitu. Jadi kegiatan pemerintah ini seperti contoh wawasan kebangsaan, ya kan? Nah, ini sangat penting untuk diberikan pada anak muda supaya anak muda mau berjuang. Mari kita perjuangkan negara kita. Ya, kita harus membela tanah air kita. Jadi dialihkan rasa perjuangan, rasa semangat yang besar pada anak muda ini kita alihkan untuk membela tanah air. Jangan sampai ada orang yang ingin mengacaukan tanah air kita ini. Ya begitu. Contohnya seperti itu. Dan itu wawasan kebangsaan itu sering diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak muda. Nah, bukan hanya memberi ceramah, tapi kita ajak anak-anak muda ini berpartisipasi. Contoh, mereka membuat tulisan, membuat konten-konten, membuat video-video pendek, ya, menggunakan TikTok misalnya, tapi berikan pesan-pesan wawasan kebangsaan. Itu akan lebih bagus, ya, sehingga dia menyadarkan dirinya, dia menyadarkan orang lain juga menyadarkan dirinya. Jangan melarang. Maka misal ada keluarga bilang, kamu ngapain sih menggunakan media sosial? Janganlah, berhenti. Ya, jangan main TikTok melulu kan, misalnya diomel-omel gitu. Sebaiknya diarahkan. Ya, jangan hanya buat happy-happy. Bagaimana gunakan ini untuk edukasi? Pakai TikTok untuk edukasi, pakai YouTube untuk edukasi, pakai ini semua untuk dakwah dan lain-lain. Kita arahkan anak-anak ini. Ya, jadi bagaimana pemerintah ataupun masyarakat bisa mengajak anak muda memanfaatkan ya media sosial yang ada ya dalam rangka untuk menjadi seorang yang berbuat sesuatu untuk negara. Begitu. Yaitu realita dan fakta yang ada. Ya, walaupun ada juga dari kalangan bukan anak muda yang kemudian terpengaruh. Ya, hanya kita prihatin lah. Namanya juga anak muda ya, masih umurnya muda, terus kemudian sudah terlibat, kan sayang sekali begitu. Nah itu kenyataan dan inilah yang kita khawatirkan. Ya, kalau kita tidak berbuat sesuatu, kalau pemerintah tidak meminimalisir, mencegah, pasti akan banyak anak muda yang terlibat. Ya, tinggal dipancing saja. Ya, kita lihat kenapa terjadi tawuran? Kenapa anak-anak muda mau ikut tawuran? Karena sifatnya ikut-ikutan. Ya, jadi tertangkap banyak itu bukan seluruhnya dengan penuh keyakinan. Ada tertangkap itu karena akibat dari ikut-ikutan. Ya, begitu. Bukan karena sepenuhnya punya keyakinan. Hijrah itulah dari hal yang buruk kepada hal yang baik. Begitu. Tetapi kalau misal mengarah pada hijrah untuk lawan pemerintah, itu jadi tidak baik. Ya, kalau misal ada ajakan-ajakan ya hijrah ya dari NKRI menjadi negara Islam, itu tidak baik. Ya, kenapa? Ya, karena bukan kita benci negara Islam, tapi Indonesia, para ulama sudah memutuskan Indonesia tidak menjadi negara agama. Jadi itu nggak usah diajak-ajak lagi. Ya, makanya kalau misal ada hijrah yang berbau politik, hijrah yang berbau kepada menyentuh kekuasaan atau pemerintahan, itu berarti sudah hal yang ada sesuatu lah begitu di balik itu. Nah, mari kita ajak untuk hijrah ya menjadi akhlak yang mulia, akhlak karimah, ya bersikap baik. Hijrah dari intoleran menjadi toleran. Hijrah dari tidak menghargai jadi menghargai. Ya, itu baik begitulah. Nah, makanya kalau misal ada ajakan-ajakan hijrah, kelompok hijrah tapi arahnya kepada anti pemerintah, nah ini sebaiknya kita tinggalkan. Ya, sah-sah saja sih orang punya keyakinan mau kembali ke NKRI dan juga yang tidak. Begitu, kita memang tidak bisa memaksa orang. Buat apa kita paksa mereka mencium bendera, ya apa gunanya sementara mereka masih punya keyakinan yang tidak baik, begitu. Jadi menurut saya bagi yang tidak mau kembali ke NKRI, ya kalau memang sudah waktunya dia bebas ya dibebaskan. Namun kalau dia melakukan pidana lagi, ya ditangkap lagi. Ya, karena pencegahan itu dua macam, penegakan hukum dan pendekatan soft approach begitu. Ya, hard approach dan juga soft approach. Hard approach itu adalah dengan penegakan hukum.
mereka bikin lagi, tangkap lagi, ya penjara lagi, ditahan lagi lebih lama, nggak apa-apa, begitulah. Karena ya mereka tidak mau berhenti sampai mereka sadar. Nah, bagi yang sudah sadar, alhamdulillah, kita ajak mereka jangan hanya sekadar sadar, ya jangan hanya kembali kepada NKRI dengan mencium bendera, menyatakan, membuat pernyataan, tetapi kita ajak mereka mari berpartisipasi. Sekarang ini alhamdulillah sudah ada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh mantan napi kasus teror, dan mereka kemudian berpartisipasi. Nah, itu lebih baik. Ya, mereka membuktikan, ya bukan hanya kembali dengan ucapan mereka, tapi mereka mengajak yang lain, ya untuk kembali kepada NKRI. Ya, itu penting sekali mereka dilibatkan untuk mengedukasi dan juga memberi pencerahan kepada masyarakat. Jangan jadi seperti mereka. Ya, mereka dilibatkan untuk berceramah kepada anak-anak muda supaya jangan anak-anak muda ini ya kemudian salah langkah, salah ikut, salah guru, ya jadi seperti mereka dahulu. Ya, itu juga sangat penting karena ini testimoni ya yang bisa menyelamatkan pada anak-anak muda.